Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu mata kuliah aljabar linear. Di pertemuan kali ini kita masih berhubungan dengan matriks ya. Setelah pekan kemarin kita membahas tentang apa itu matriks dan segala operasinya, sekarang kita membahas tentang inverse matriks ya. Nah, ada beberapa cara untuk mencari inverse matriks. Pada pertemuan kali ini kita mencari inverse matrixnya dengan metode OBE. Ada yang masih ingat apa itu OBE? Ya, operasi baris elementer ya. Nah, inverse dapat dicari dengan dua cara ya pada kali ini. Yang pertama adalah dengan adjoint, dan pertemuan kedua kemarin kita sudah spill sedikit. Nanti insya Allah dibahas lebih lanjut di pertemuan keempat atau kelima. Dan yang berikutnya adalah dengan OBE ya. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan OBE ini ya. Ini ada perluasan matriks ya. Dengan OBE itu artinya matriks A kita perluas dengan matriks identitas dengan menggunakan operasi baris elementer, sehingga yang semula matriks A berubah menjadi matriks identitas dan matriks identitas berubah menjadi matriks inverse. Dan inilah jawaban dari inverse matriks A ya. OBE dikatakan selesai dan berhasil ketika matriks A sudah berubah menjadi matriks identitas dan matriks identitas yang semula di sebelah kanan ini ya berubah menjadi inverse. Ya. Tujuannya ya menggunakan OBE ini adalah tadi mengubah matriks sebelah kiri ini matriks A menjadi matriks identitas ya. Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bila matriks A sudah dilakukan inverse dengan metode OBE tetapi dia tidak berubah menjadi identitas, maka artinya matriks A itu tidak mempunyai inverse ya, atau disebut ya singular ya, singular atau non singular. Coba dicek lagi jawabannya ya. Kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan OBE. Ini contoh matriksnya 3, 2, min 1, 1, 1, 0, min 2, min 2, 1 ya. Ini matriks kirinya. Karena ini ordonya 3 kali 3 ya, maka kita lakukan OBE dengan memberikan identitas juga identitas yang 3 kali 3 ya. Nih langkah pertama ya, kita tujuannya adalah mengubah matriks A menjadi matriks identitas ya, maka si 3 ini harus berubah menjadi angka 1. 2 harus berubah menjadi 0, min 1 harus berubah menjadi 0, dan seterusnya ya. Matriks ini harus berubah menjadi matriks 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 dengan operasi baris elementer. Boleh tukeran ya, baris 1 jadi 2, baris 2 jadi 1, dan seterusnya. Boleh dikali dengan skalar gitu ya, atau yang berikutnya boleh dikali dengan suatu bilangan dengan skalar, kemudian dijumlah atau dikurang dengan baris yang lainnya. Dan otomatis yang di sini juga mengikuti. Oke, langkah pertama yaitu apa ini artinya? Ya, baris 1 pindah jadi baris 2, baris 2 pindah jadi baris 1. Nah, baris 3 tetap ya. Baris 1, nih sepanjang baris 1 bukan hanya sekedar matriks A-nya aja, tapi termasuk matriks identitas yang sebelah kanan. Tukeran ya. Baris 1 ke 2, baris 2 ke 1. Oke, ini 1 sudah terpenuhi ya. Nah, kemudian kita cari lagi nih yang ini, 3 ini. 3 ini diubah jadi apa? Jadi 0. Bagaimana caranya supaya 3 ini bisa berubah menjadi 0? Oh, ternyata min 3 B1 ditambah B2. Kenapa? Supaya jadi 0. 1 dikali min 3, min 3. Min 3 tambah 3, 0 ya. Nah, maka kita perlakukan operasi ini untuk baris 2, baris 1 dan baris 3-nya tetap ya. Sehingga ini ya, jadi min 3 dikali 1 ditambah 3 untuk kolom keduanya, min 3 dikali 1 ditambah 2 untuk kolom ketiganya, min 3 dikali 0 min 1 ya. Terus ini min 3 dikali 0 ditambah 1, min 3 dikali 1 ditambah 0, min 3 kali 0 ditambah 0. Sehingga kita bisa dapatkan matriks barunya adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, min 1, min 1, 1, min 1, 3, 0, min 2, min 2, 1, 0, 0, 1 ya. Nah, kemudian
Ini mana lagi yang mau diubah? Oh iya, min 2. Min 2 kita ubah jadi apa? Jadi 0. Bagaimana caranya? Coba dicek gimana ya caranya. Oh, ternyata dengan cara 2B1 ditambah B3. Ya, 2 dikali 1, 2. 2 dikurangin 2, 0. Nah, maka kita perlakukan operasi ini untuk hanya baris 3. Baris 1 dan baris 2-nya tetap. Ya, sehingga perhitungannya demikian ya. 2 kali 1 dikurang 2. 2 kali 1 dikurang 2. 2 kali 0 ditambah 1. 2 kali 0 ditambah 0. 2 kali 1 ditambah 0 ya. 2 kali 0 ditambah 1. Sehingga kita dapatkan hasil ini ya. Nah, oke, ini sudah. Oh, ini sekarang ini yang kita ubah jadi apa? Jadi positif. Bagaimana caranya supaya dia positif? Ya, bisa dikali dengan min 1 atau min B2. Nah, min B2 ini hanya khusus B2 ya, baris kedua. Baris ke-1 dan baris ketiganya tetap. Sehingga kita dapatkan ini 1101010 dan seterusnya sampai 001021 ya. Ini sudah. Nah, ini yang kita diubah jadi berapa? Jadi 0. Bagaimana caranya supaya ini berubah jadi 0? Oh, ternyata bisa dengan min B3 ya, min dikali 1, min 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0 ya. Nah, ini operasi ini hanya untuk baris kedua. Baris 1 dan 3-nya tetap. Sehingga perhitungannya menjadi demikian ya. Min B3 berarti 0 ditambah 0 ya. 0 ditambah 1. Min kali 1 min 1 ditambah 1 ya. Min 0, 0 berarti plus ketemu min 0 min 1. Min 2 tambah 3. Min 1 tambah 0. Sehingga kita bisa dapatkan hasilnya ini ya. Nah, ini udah beres nih. Ini sudah beres, berarti ini langkah terakhir yang kita ubah. Diubah jadi apa? Jadi 0. Bagaimana caranya supaya jadi 0? Ya, bisa dengan dikurang ya. Min B2 ditambah dengan B1. Artinya apa? Ini operasinya hanya untuk baris ke-1. Baris kedua dan baris ketiganya tetap. Sehingga menjadi min B2. Min kali 0 ya 0 ya, tambah 1. Min kali 1 min 1 ya, min B2 min 1 tambah 1. Kemudian 0 tambah 0. Min kali min plus 1 tambah 0 ya. Min 1 tambah 1. Min kali min plus 1 ya, tambah 0 ya. Sehingga perhitungan ini kita bisa dapat menjadi 100 101 dan seterusnya. Nah, teman-teman lihat, fokus. Tadi OBE tujuannya apa? Mengubah matriks sebelah kiri menjadi matriks identitas. Ini sudah identitas? Sudah ya. Nah, matriks identitas itu apa? Matriks yang diagonal utamanya 1, selebihnya 0. Nah, ini sebelah kiri sudah berubah menjadi matriks identitas, otomatis sebelah kanan pasti inverse-nya. Kenapa? Ya, karena tadi kita ingat rumusnya ya, matriks A sebelah kiri, matriks identitas sebelah kanan dilakukan OBE, matriks A berubah jadi identitas, otomatis sebelah kanannya adalah jawabannya. Maka inverse dari matriks A adalah ini ya. Dengan menggunakan OB, ini dia. 1 min 1 0 0 1 2 1 min 1 1. Udah ya. Oke. Nah, contoh 2. Tentukan inverse matrik berikut dengan menggunakan OBE. 1 0 1 1 min 1 0 0 2 1. Nah, sama seperti tadi ya. Kita lakukan matriks A diperluas dengan matriks identitas, kemudian dilakukan operasi baris elementer sehingga matriks A berubah menjadi identitas dan ini adalah jawabannya ya, inverse-nya. Nah, ini yang kita ubah, ini udah tetap ya. Ini sudah sesuai berarti 1. Bagaimana caranya supaya 1 berubah menjadi 0? Nah, berarti tukeran B2 tukeran dengan B3 sehingga baris kedua menjadi baris ketiga menjadi baris kedua ya. Kemudian kita ubah lagi nih satu ini ya, yang warna hijau nih. Satu ini supaya jadi 0. Oh, B3 dikurangin B1 ya. Sehingga kita bisa dapatkan 1 kurang 1 0. Min 1 kurang 0 min 1. 0 kurang 1 min 1. 0 kurang 1 min 1. 1 kurang 0, 1. 0 kurang 0,
0 ya. Nah, ini sudah terbentuk. Lalu mana lagi yang kita ubah? Oh, ini duanya. Duanya kita ubah. Jadi berapa? Jadi 1. Bagaimana caranya? Oh, kita bisa gunakan B3 ditambah B2. Dan ingat ya, ini hanya untuk baris ke 2. Artinya baris ke-1 dan baris ke-3 tetap B3 tambah B2. 0 tambah 0, 0. 2 tambah min 1, 1. 1 tambah min 1, 0 ya. 0 tambah min 1, min 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1 ya. Ini sudah, lalu min 1-nya kita ubah jadi 0. Bagaimana caranya? Oh, bisa dengan min B3 min B2. Sehingga kita dapatkan hasilnya nih 001, 2, min 2, 1. Oke, ini sudah, maka kita lihat lagi mana yang belum. Ini ya, 1 ini kita ubah menjadi 0. Bagaimana caranya supaya 1 berubah menjadi 0? Oh, bisa dengan B1 dikurang B3 ya. Maka kita bisa dapat nih 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 1, 0, 1 kurang 2, min 1, 0 kurang min 2, 2, 0 kurang min 1 jadi 1. Nah, ini sudah terbentuk menjadi identitas. Ketika sebelah kiri sudah menjadi matriks identitas, maka otomatis sebelah kanan adalah inverse-nya sesuai dengan rumus ya. Maka inverse matriks A dengan menggunakan OBE adalah min 1, min 1, 2, 2, 1, min 2, 1, 1, min 1. Nah, berikutnya menyelesaikan sistem persamaan linier dengan menggunakan metode inverse. Ya. Bentuk umum SPL ini yang seperti kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Ini adalah matriks koefisien, ini adalah matriks variabel, dan ini adalah matriks konstan ya. Nah, menghitung SPL dengan menggunakan inverse ya, artinya nih menggunakan inverse ya, berarti ini kan bentuk umumnya ya, A dikali X sama dengan B. Ketika kita menggunakan inverse, maka inverse itu dikali di sisi kiri dan sisi kanan ya. Nih, A inverse dikali dengan AX ya. Karena sebelah kiri dikali inverse, sebelah kanan juga dikali inverse. Maka sebelah kanan menjadi A inverse dikali dengan B. Nah, teman-teman masih ingat ya sifat-sifat matriks. Ketika A inverse dikali dengan A, jadinya apa? Identitas ya. A inverse dikali dengan A, hasilnya adalah matriks identitas. Sehingga di sini tinggal matriks identitas dikali X sama dengan A inverse dikali B. Nah, ingat lagi sifat matriks berikutnya. Ketika matriks identitas dikali dengan matriks X, hasilnya adalah X atau dirinya sendiri ya. X itu tadi apa? Oh, X itu adalah variabel X, Y, Z, A, B, C, X1, X2, dan Xn. Maka ternyata matriks variabel ini bisa kita cari dengan cara matriks inverse dikali dengan matriks konstan ya. Ini dia rumusnya ya. X sama dengan A inverse dikali B. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Tentukan nilai variabel A, B, C dari SPL berikut. Nah, ini SPL-nya. A ditambah C sama dengan 4, A min B sama dengan min 1, A 2B plus C sama dengan 7. Berarti ini berapa variabel? Berapa baris? Iya, ada 3 baris, ada 3 variabel, berarti ada 3 kolom ya. Nah, dari sini kita susun matriksnya ya. Nah, ini ya. Dari mana dapatnya ini? Ini 1, A-nya 1. B-nya ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. C-nya berapa? 1. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Min 1. C-nya ada nggak? Nggak ada. A-nya ada nggak? Nggak ada. B-nya berapa? 2. C-nya berapa? 1. Ya. Berarti matriks koefisiennya adalah 101, 1 min 1, 0, 0, 2, 1. Kemudian kita cari variabelnya. Ya, variabelnya apa? Variabelnya tadi matriks X ya. Berarti A, B, C. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks konstan, yaitu 4, min 1, 7. Nah, matriksnya sudah terbentuk. Maka langkah pertama adalah kita cari inverse dari matriks A ini. Berapa inverse-nya? Ya, kita cari inverse-nya dengan menggunakan OBE. Ya, dengan langkah yang seperti tadi, materi sebelumnya, kita ubah ini angka 1 ini menjadi 0 dengan pertukaran baris 2 dan 3 sehingga didapat ini
ya. Kemudian kita ganti angka 1 ini, elemen ini menjadi angka 0 ya, menjadi 0 dengan B3 min B1. Sehingga kita dapat ini matriks barunya 0 min 1 min 1. Ini sudah selesai. Maka mana lagi? Oh, ini ya. Secara berurutan. 2 ini kita ubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Oh, dengan B3 ditambah B2. Sehingga matriks pada baris keduanya menjadi 0, 1, 0. Ya, ketika ini sudah menjadi 0, 1, 0, maka tinggal yang ini ya. Min 1-nya kita diubah menjadi berapa? Menjadi 0. Bagaimana caranya? Dengan cara min B3, min B2. Ya, nah nih baris ketiga sudah aman 0, 0, 1. Baris kedua juga sudah aman. Berarti tinggal apa? Baris ke 1. Baris ke 1, angka 1 ini kita ubah jadi 0. Bagaimana caranya? Dengan cara B1 min B3 ya. B1 dikurangin B3 sehingga di sini 1 dikurang 1 0 ya. Ingat ya teman-teman, yang dilakukan operasi ini tuh semuanya ya. Ketika ini sepanjang B2 gitu ya, ini sepanjang B3 gitu ya. Jadi bukan hanya sebelah kiri, tapi sebelah kanannya juga iya ya, sehingga dia akan mengikuti. Nah, ini sudah terbentuk nih matriks identitas. Ketika sebelah kiri sudah terbentuk matriks identitas, maka sebelah kanan sudah pasti inverse ya. Maka inverse-nya ini kan? Nih, ya. Min 1, 2, 1, min 1, 1, 1, 2, min 2, 1. A inverse ya, X sama dengan A inverse dikali B. B-nya berapa? 4, min 1, 7. Nah, ingat perkalian matriks baris kali kolom. Berarti min 1 kali 4 ditambah 2 kali min 1 ditambah 1 kali 7. Kemudian min 1 kali 4 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 7. Dan yang baris terakhir adalah 2 dikali 4 ditambah min 2 kali min 1 ditambah min 1 kali 7. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya ini ya. Nah, min 4, min 2, min 6. Min 6 tambah 7, 1. Min 4, min 1, min 5. Min 5 tambah 7, 2. 8 tambah 2, 10 kurang 7, 3 ya. Ini tadi X. X itu apa? A, B, C. Maka 1 itu untuk A, 2 itu untuk B, dan 3 itu untuk C. Oke, sampai sini paham ya? Silakan kalian coba praktikkan sendiri di rumah ya. Cari sebuah sistem persamaan linier, kemudian carilah variabel X, Y, Z-nya atau ABC-nya dengan menggunakan inverse. Oke. Demikian materi kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.